Oke, kita mulai belajar tentang adjuvan. Mungkin banyak hafalan, tapi paling tidak kita harus tahu. Nah, ini harus semuanya sudah mengerti apa itu analgetik adjuvan. Jadi didefinisikan sebagai obat apapun yang memiliki indikasi utama selain nyeri. Nah, artinya obat untuk adjuvan ini diberikan tidak sama dosisnya dengan peruntukannya yang awal. Jadi terjadi evolusi pada farmakologi. Nah, ini akhirnya disetujui penggunaannya sebagai obat adjuvan untuk kondisi-kondisi nyeri tertentu seperti nyeri neuropati. Ya, ini kalau kalian cari, nah mungkin nanti kalau ujian CPT itu akan ditanya mungkin kalau misalnya ada mengenai obat analgetik adjuvan. Oke, gitu ya. Jadi kalau adjuvan sendiri diberikan, dia memiliki efek yang lemah atau sebenarnya tidak ada modalitas analgetiknya. Tetapi kalau diberikan bersama-sama dengan obat analgetik yang lain, bisa memperkuat obat analgetik yang kita inginkan, yang kita berikan sebelumnya. Nah, ini yang harus dilihat penilaian dalam pemilihan obat dan dosisnya, yaitu yang jaga di APS semester 2-3, baik yang di poli maupun yang keliling, yang di bangsal, kita harus lihat bagaimana karakteristik nyeri pasien, bisa dilihat dari tipe Socrates, termasuk keparahannya, lokasinya, etiologinya, dampak nyeri, misalnya apa implikasinya terhadap seseorang, terutama untuk pasien-pasien nyeri kanker, dan ada tidak faktor yang terkait dengan komorbidnya. Jadi kita harus pertimbangkan pasiennya sudah dapat obat apa saja sih. Jadi kalau nanti kalian lapor pasien dari bagian ini, harus diinfokan terapinya apa. Oh iya dok, dia sudah dapat ini dari bagian apa begitu. Tapi untuk nyerinya belum ada obat, tapi obat yang dikonsumsi sudah ada. Jadi kita sudah punya list supaya kita lihat ada tidak nanti interaksi dengan obat yang akan kita berikan. Ya, biasanya kita gunakan untuk kombinasi dan untuk mengobati kanker atau nyeri pada kanker. Nah, ini nyeri kronik. Adjuvan dipakai sebagai pilihan utama, ya. Jadi ada yang dikatakan multipurpose atau obat adjuvan yang serbaguna. Kenapa disebut serbaguna? Karena hampir setiap kondisi kita bisa masukkan itu obatnya. Jadi mungkin kalau kalian di stasiun nyeri, mungkin ke dokter Madun sukanya kasih kombinasi 3, misalnya adjuvan, anti neuropati, GABA dengan paracetamol dan NSAID-nya misalnya, atau dengan opioid. Kalau untuk nyeri pasca operasi pasti kita pakainya NSAID ya. Tapi kalau untuk nyeri kanker kita pakai opioid. Oke. Ini ada kelas-kelas dari obat analgesik adjuvan ya. Mungkin bisa dilihat yang semester di atas sudah pernah ikut, diingat lagi ulang. Kalau ada pertanyaan langsung bilang ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Dia antidepresan yang paling banyak kita pakai, alfa-2 adrenergic, bisa klonidin yang oral atau tisanidin kortikosteroid. Nah, tisanidin juga bisa untuk antispasme. Oke. Kalau kita punya SNRI lebih bagus dibandingkan obat yang hanya serotonin selektif. Tetapi sediaannya kita nggak punya. Duloxetin itu kita hanya punya fluoxetine, ya, selektif. Oke. Nah, untuk yang analgetik kita harus kenal ada yang berasal dari TCA, tricyclic antidepresan, amitriptyline atau nortrip. Digunakan terbatas
Dan hati-hati pada pasien yang umur tua atau pasien yang laki-laki umur tua juga lebih harus hati-hati. Dan hati-hati juga pada pasien dengan kondisi jantung yang tertentu. Nah, ini kita mulai dari dosis yang paling kecil. Dia sediaan amitriptilin yang kita punya itu hanya ada 25. Nah, kita mulai dari 10 untuk pain kalau amitriptilin. Jadi saya paling sering minta 25 dibagi 2. Jadi dia dapat 12,5 sekali 1 ya. Nanti bisa ditingkatkan berkala tapi biasanya jarang. Ini golongan antidepresan, amitriptilin, nortriptilin, dan despiramin. Kalau nortriptilin ada kali di sini? Sudah pernah ada yang tanya farmasi, saya pernah kayaknya resepkan nortriptilin, nggak ada. Nah, ini SNRI, duloxetin, ini dosis awalnya. Kalau misalnya kita punya sediaan duloxetin, kita berikan 20 mg 2 kali 1 aja. Setelah itu kita bisa kasih kortikosteroid. Kortikosteroid misalnya untuk nyari inflamasi, karena dia bisa meredakan inflamasi yang terjadi. Ada bila terjadi jepitan saraf atau jepitan pada spinal cord-nya. Tapi ingat efek sampingnya. Makanya biasanya diberikan pada saat injeksi langsung. Itu harus diingat hati-hati kita mau pakai jenis yang steroid partikulat atau non-partikulat. Nah, ini harus diperhatikan berapa jumlah maksimal yang sudah disuntikan pada pasien itu dan dalam jangka waktu berapa lama. Biasanya kan pasien kalau misalnya dia nyari kronik, dia putar-putar dokter, di dokter satu sudah disuntik, dokter berikutnya disuntik lagi. Itu kita hitung-hitung itu berapa kali kira-kira. Karena dosis setahun hanya mau 80 mg yang partikulat. Pada ya, dexamethasone berfungsi sebagai antiemetik dan antiinflamasi juga. Ini biasanya kita kasih oral ya, atau pasien-pasien yang dengan nyeri kanker. Nah, ini kita lihat per 12 apa per 24 jam. Nah, ini dosisnya. Oke. Selanjutnya ada alfa-2 agonis klonidin. Ingat dosis klonidin 1 mikron per kilogram berat badan. Ya, hati-hati bila terjadi hipotensi, bradikardi, dan sedasi. Kelihatan ya ini ya. Kalau nggak jelas, bilang ya. Kita tulis cepat-cepat aja. Nah, untuk nyeri neuropatik, bisa. Halo. Siapa yang lagi di jalan bisa di-mute. Nah, oke. Untuk spesifik neuropatik pain, antikonvulsan. Nah, ini yang paling sering kita pakai, gabapentin. Jadi diberikan secara oral, di mana obat akan bekerja, dia lama kerjanya, nanti dalam 2-3 jam. Dan rata-rata T12-nya itu 5-7 jam. Jadi sebenarnya idealnya itu dia per 8 jam kalau gabapentin. Nah, ini diberikan 100-300 mg pada saat tidur dulu. Nanti setiap 3 hari bisa dilihat sampai dosis totalnya 3.600. Pregabalin sama, dia aktivitasnya lebih kuat 6 kali daripada gabapentin. Tapi dosis awalnya biasanya kita pakai mulai dari 50 dulu per 12 jam. Ya. Oke, ini dosisnya dari tabel ini yang saya ambil, spesifik untuk neuropatik. Ya, bisa kita berikan infus lidokain. Nah, lidokain ini diberikan infus continuous 1-5 mg per kilogram dalam 20-30 menit.
Ya, itu harus hati-hati kita lihat gambaran EKG-nya. Jadi idealnya pasien itu dipasang monitor kalau kita mau jalankan lidocaine infusion. Nah, ini reseptor anti-blok NMDA, antitusif, dextromethorphan. Injeksinya ada ketamin, ya, amantadin atau memantine. Nah, ketamin harus kita tahu semua. Untuk analgetik kita hanya kasih dosis subkutan atau IV ini dosisnya ini 0,1 sampai 0,15 mg per kilo bolus atau kontinunya. Ya, jangan diberikan 1 mili per kilo ya. Ini artinya kecil sekali karena kalau pasiennya 50 kilo artinya dia hanya perlu dosis awal bolus itu bisa hanya 5 sampai 7,5 mg saja. Padahal yang kita encerkan 1 cc itu berapa? Mana Lina? Ini. 1 cc berapa ketamin diencerkan? Berapa miligram? Ada 50 miligram dokter. Udah deh. Masa 50 1 cc. Ya. 10 miligram sama bisa 5 ya, sediaannya 10 miligram. 10 miligram per cc. 1 botol itu obatnya 50 miligram. Ada yang 100 miligram. Jadi 1 sampai 1 gram. 50 miligram per cc-nya nanti diencerkan. Ya toh? Jadi jangan serta-merta kalau bilang ketamin, kamu langsung isap semuanya 1 vial itu habis 10 cc di situ. Itu diencerkan. Kalau sediaannya 50 mg per cc, berarti untuk jadi sediaan 10 cc, ambil 2 toh? 2 cc jadi 100, terus dijadikan 10. Kalau sediaannya yang 100, baru diambil 1 cc, jadikan 10, ya kan? Ngerti enggak? Iya dok. Itu harus belajar mengencerkan obat. Dan jangan salah ngecerin obatnya. Efek samping karena kita pakai low subanesthetic dose, berarti efek samping yang ini kurang. Hipertensi, takikardia, tremor. Ini semuanya sangat kurang. Ini kalau misalnya dosis besar. Jadi kalau kamu berpikir, oh sedikit saja saya kasih dok, hanya 5 miligram. Kadang-kadang bilangnya 5. Terus tidak jelas 5 miligram, 5 cc, 50. Nah, kalau terjadi nilai lain, kenapa hipertensi, kenapa pasiennya ini, oh berarti pasti besar itu dosisnya. Salah kuencerkan. Ya, kalau tidak ada ketamin, orang kita bisa pakai dextromethorphan, DMP, tapi dia besar ya, bisa sampai 45 sampai 60 mg per hari. Jadi sehari itu bisa diberikan 15 sampai 20, 3 kali per 8 jam. Ini obatnya, daftarnya. Untuk nyeri tulang dipakai bifosfonat. Ya, karena apa? Dia bisa menghambat aktivitas dari osteoklas. Jadi dia menurunkan resorpsi tulang. Nah, itu dia bisa memperbaiki nyeri yang terjadi kalau pasiennya metastase tulang. Ini obat-obat ini lebih banyak didapatkan pada bagian ortopedi misalnya, atau kalau pasien-pasien kita sudah tahu untuk nyeri metaka tulang, ya kita konsul lah mereka yang berikan obatnya. Sebenarnya seharusnya bisa saja kita, tapi capek dicari ulang lagi. Kadang-kadang aturan rumah sakit hanya bisa ortoped misalnya yang resepkan ya. Nah, untuk pasien nyeri kanker atau paliatif, ini kita lihat dulu harus memaksimalkan pemberian opioid, baru kita coba memberikan adjuvan. Ya. Karena apa?
kita menghindari toleransi dari opioid. Tapi kalau misalnya sudah terjadi toleransi, kita lihat perlukah dirotasi, perlukah diblok misalnya, perlukah diganti atau ditambah dengan ajukan yang lain. Oke. Ini ajukan harus hati-hati pada nyeri kanker juga karena dia hanya seperti terapi simptomatik. Dan kita harus lihat kalau kita campur-campur berapa banyak obat, jangan sampai nanti efek sampingnya lebih besar buat pasien. Tapi untuk pasien kanker ada prinsip, karena kita mau mengobati atau meringankan penderitaannya, prinsip-prinsip itu yang tertentu sebenarnya biasanya kita masih bisa tolerir. Ya, tapi sebelumnya sudah dijelaskan duluan ke pasien. Sampai demikian dulu perkenalan untuk obat analgetik adjuvan. Apakah ada yang lain mau ditanyakan? Dok, izin bertanya dok. Siapa itu? Avian dok, di HP-nya Lydia dok. Iya. Oke. Kenapa? Ada obat-obat golongan yang amitriptilin itu untuk ajukan analgesik dok. Kenapa? Ada obat amitriptilin dok yang bisa dipakai sebagai ajukan analgetik dok. Terus? Kapan sih dok, mau katanya dok, kapan kita bisa memakai pilihannya amitriptilin, kapan kita pakai seperti kayak fluoxetine begitu dok, TAB? Kita tinggal lihat dari gejalanya dengan keamanan obatnya. Kalau misalnya ada pilihan, kalau dia jelas juga dengan kondisi depresi pasiennya, mungkin kita bisa mulai tambahkan amitriptilin dosis kecil. Selain memperbaiki tidurnya, nyerinya lebih terkontrol, depresinya juga bisa sekalian kita tangani. Tapi akhir-akhir ini masih jarang ketemu itu pasien yang ini saya minta kasih amitriptilin. Biasanya kalau sudah dikasih berapa lama obat terus masih tampak depresi atau ini, kita cobakan amitriptilin malam. Kalau tidak berefek baru kita tambahkan lagi dengan fluoxetine. Ada tabelnya, nanti saya cari ya, ada tabelnya kemarin itu kapan misalnya kalau nyeri kronik dia sudah tidak mempan apa, baru kita tambahkan lagi. Iya, baik dok. Terima kasih dok. Tapi kalau misalnya di tempatmu hanya ada amitriptilin, it's okay. Pakai aja amitriptilin dosis kecil. Sudah. Iya dok, soalnya pengalaman di daerah dok, cuma ada amitriptilin, biasanya jarang ada fluoxetine dok, makanya itu dok, saya penasaran dok. Terima kasih dok. Bisa ya, tapi hati-hati kalau pasiennya bapak-bapak laki-laki, amitriptilin nggak terlalu bagus untuk pasien laki-laki. Lebih bagus dia nortriptilin. Lebih mudah terjadi retensi urin untuk pasien laki-laki. Tapi kan kita pakai dosis kecil saja, nggak usah dikasih yang besar. Ya makanya itu harus hati-hati tiap pemberian obat. Iya, baik dokter. Terima kasih banyak dokter. Oke, istirahat dulu 5 menit, nah baru lanjut lagi yang berikut. Cukup deh untuk adjuvan. Nanti bahannya di-share. Oke. Baik dok. Iya dok. 5 menit ya. 5-10 menit ya. Oke. Jadi untuk penanganan nyeri akut, kita bisa berikan blok saraf tepi ataupun blok neuroaksial. Neuroaksial yang kita lakukan itu untuk operasi juga,
modalitas fasilitasi pembedahan ya, yaitu spinal dan epidural. Setelah itu juga ada perifer. Mungkin ini materinya agak luas dan mungkin akan berulang ke materi berikut yang lain, tapi ini sekedar gambaran saja. Karena semester 2 kan akan mulai belajar, kalian memfollow up pasien-pasien APS yang mendapatkan epidural dan yang setelah mendapatkan blok saraf tepi. Nanti semester depan ini pengenalan supaya semester depan nanti pada saat kalian harus melakukan spinal, atau ini sudah mulai spinal ya, udah bisa harusnya ya. Oke, kita mulai, kita belajar definisi dan fisiologi nyerinya dulu untuk blok neuroaksial dan blok saraf perifer. Oke. Jadi kenapa kita harus menangani nyeri? Berulang lagi bahwa nyeri merupakan satu sensoris dan emosional experience atau pengalaman yang tidak menyenangkan bagi seseorang yang berkaitan atau berhubungan dengan adanya kerusakan jaringan atau yang berpotensi terjadi kerusakan jaringan. Nah, pada tahun 2016 sudah diperbarui dengan ada penambahan 2018 ya. Untuk konteksnya lebih bermakna yang ini. Oke. Jadi nyeri itu kalau seseorang mengatakan nyeri, nah dia itu harus dipercaya. Nah, di mana blok kita bekerja? Ini jalur ascend dan naik sehingga terciptalah modulasi atau persepsi nyeri di otak yang akan diproyeksikan turun lagi. Nah, jika terjadi trauma, maka di perifer akan dilepaskan nosiseptor atau serabut saraf yang akan berfungsi menangkap mediator kimiawi yang terlepas akibat proses trauma ini. Jadi kerusakan jaringan ini menyebabkan pelepasan dari mediator kimiawi yang disebut sebagai inflamasi, subinflamasi. Nah, itu campurannya banyak, makanya nanti ada yang penelitian periksa prostaglandin, periksa ada interleukin, bradykinin. Nah, di sini kita bisa memblok dengan memberikan anestesi lokal dan obat-obatan antiinflamasi. Nah, untuk jalur transmisinya bisa dihambat dengan regional anestesi. Dan jalur untuk menjadi dari second order dari first menjadi berkomunikasi ke second order neuron. Nah, di sini kita bisa berikan antineuropatik. Dan di sini ascendingnya kita bisa berikan obat-obat macam opioid ya, supaya membantu descending inhibitory pathway-nya. Jalur descending modulasi ini bisa bersifat sebagai fasilitasi ataupun eksitasi, tergantung di daerah nyeri otak mana yang lebih berpengaruh. Nah, makanya obat-obat ini kita berikan supaya dia lebih banyak berpengaruh ke bagian inhibisinya dibandingkan untuk eksitasinya, sehingga bisa menurunkan rangsang nyeri pada pasien atau meningkatkan ambang rangsang nyerinya. Kalau pasiennya bisa di regional, kenapa tidak ya? Ini untuk nyeri blok neuroaksial. Atau kadang-kadang juga kita kombinasi antara neuroaksial dengan anestesi umum supaya bisa kita gunakan sebagai analgesia pasca operasi atau diberikan sebagai anestesi juga. Ya, misalnya pada pasien-pasien di Opchin yang dilakukan operasi surgical staging, nah itu kita bisa pakai sebagai anestesi juga. Nanti kamu bisa baca berikutnya, pasti ada kuliah lagi mengenai blok subarachnoid. Yang secara singkat saja, kita mengambil garis dari two floor line, corpus vertebral lumbal 34,
atau 45. Kalau epidural kita pasang selang. Nah, sekarang kita lihat jarum spinalnya mau sampai di mana. Jadi pada inilah gambar ini harus dihafal, dibayangkanlah paling tidak. Jadi pada saat jarum spinalmu itu masuk, kamu harus membayangkan sekarang saya sudah ada di lapisan mana, di lapisan mana, di lapisan mana sampai menembus ligamentum flavum dan masuk di dalam dura. Ya, seperti itu. Atau pada saat pasang epidural, jarumnya ada di mana? Kalau dia sampai RCS-nya keluar, berarti sudah terlalu dalam, sudah ada di ruang subarachnoid. Nah, seperti ini. Untuk epidural, lebih banyak kita akan memberikan pendekatan secara paramedian. Ya, saya jarang memberikan pendekatan midline. Ini jarum Tuhoy-nya masuk ya, dan tidak sampai di ruang subarachnoid. Kontraindikasi ini dihafal, pasti selalu ditanya, apakah absolut atau relatif, atau masih masuk di kontroversi. Ada yang pernah ditanya, paling tidak kalau di morning report kan kalian ditanya, kenapa kamu regional pasiennya? Ya. Terus alasannya kenapa kalau tidak di regional, kenapa pilihnya di anestesi umum? Gitu. Kan ini yang dijawab. Nah, ini sebagai marker di mana kita bisa memasang kateter epiduralnya kita. Jadi, nah ini batas dari L4 kalau ada sias, di bawah S2, di bawah skapula itu T7, ya. Di atas ini akromion C7. Ini caranya memposisikan kalau membantu teman atau senior yang akan melakukan injeksi, posisinya pasien dengan posisi duduk. Nah, ini caranya. Kita lihat ulang. Ini saya ambil dari buku. Jadi kita lihat, nah, di mana sih sebenarnya kita mau memberikan insersi, baik kateter atau ini. Nah, kenapa harus difleksikan? Karena kalau pasiennya, vertebra corpus kita kan bersusun-susun. Kalau dengan biasa dia posisinya seperti ini, tapi dengan fleksi dia jadi lebih luas terbuka. Kadang-kadang ini juga susah. Nah, makanya kalau misalnya satu kali kita tidak berhasil dapat spinalnya masuk di ruang itu, kita harus pikirkan ulang jarumnya mau di redirect atau posisinya mau dirubah. Jadi macam seperti kalau pasien kita mau memberikan intubasi dan belum berhasil, itu kan harus direview ulang untuk difficult airway. Kira-kira apa sih posisinya posisinya mungkin yang harus diperbaiki, ya? Apa mungkin harus ada stylet? Nah, itu sama dengan spinal juga seperti ini. Oke. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran dermatom dari anestesis spinal. Varisitas, posisinya seperti apa, berapa banyak obat yang akan kita masukkan, dan waktu itu kita insersinya di mana. Sambil kita lihat juga pasiennya, umurnya bagaimana, CS-nya keluar apa tidak, apa kering. Ya, bagaimana kelengkungan pasien, curvatur spinal pasien. Apakah ada kelainan, kifosis, lordosis, skoliosis, ya. Apa ada peningkatan intraabdominal pressure-nya, ya. Arah jarum, kehamilan, ya itu harus diperhatikan. Mungkin volume, kalau untuk epidural, volumenya harus diturunkan, sama juga dengan obat spinal. Untuk parturian, pasien-pasien yang akan melahirkan sudah terjadi pendesakan, jadi ruang subarachnoidnya juga lebih kecil. Sedikit saja kita berikan obatnya sudah bisa naik sampai ke atas. Bisa ya dibayangkannya.
Ini obat-obat yang biasa kita pakai, tapi sekarang untuk spinal kita hanya punya satu macam bupivacain. Dulu ada namanya Lidones, jadi lidocain 5%. Nah, lidocain 5% ini yang kita pakai dulu, hanya untuk SC. Jadi dia hanya 2 cc, langsung masuk 2 cc, tapi neurotoksiknya besar juga. Jadi akhirnya obatnya discontinue. Nah, ini sebagai gambaran bagaimana kurvatura dari vertebra kita mulai dari cervical sampai ke sacrum. Jadi dia terjadi lordosis dulu baru pulau. Nah, pada saat kita memberikan di lumbal, kan dia di lumbal 34, posisinya baring. Jadi kan waktu ini kita dia lurus ya. Pada saat dia dibaringkan kembali, dia pasti langsung turun. Nah, kalau ibu hamil ini kan sudutnya jadi lebih besar. Selain tempatnya lebih kecil, sudutnya ini juga lebih besar karena kehamilannya. Makanya pasien-pasien yang hamil itu lebih sedikit volumenya dan lebih pelan yang kita bisa berikan, injeksikan. Dan dia juga perlu loading yang lebih banyak karena begitu pasiennya disupain tanpa diapa-apakan, dia bisa obatnya bisa langsung ke T5, T4 ya. Gitu ya. Makanya itu harus dijaga kalau habis spinal. Nah, ini angulasinya. Kalau untuk epidural epidural pemasangannya, ini kita harus membayangkan bagaimana kurvatura dari spinal vertebranya kita. Nah, kalau dia di thoracic, dia kan begini lebih curam, lebih tajam ya sudutnya. Makanya sudut jarumnya kita itu harus juga mengikuti kemiringannya, ya, sama dengan kalau misalnya dia di spinal. Jadi kalau duluan kita misalnya dia agak kesefalat, tidak terlalu tajam, itu. Ini sama saja kalau di bawah ini spinal, nama ini spinal kita hanya sampai di sini, 3-4, paling tinggi di 1-2, jangan naik karena ini ujungnya kalau udah spinal cord. Nanti bisa terjadi kalau udah equina syndrome kalau spinal cord-nya ikut ketabrak jarum. Apalagi kalau diinjeksi masuk obat anestesi lokalnya, mudah-mudahan tidak ya. Jadi itu satu hal yang sangat fatal. Oke, mengerti? Jadi ini kamu harus bisa membayangkan dia lekukannya bagaimana dan arah jarumnya seperti apa. Jadi practice makes perfect. Makin sering kamu lakukan pasti makin tahu, oh seperti ini. Oke. Untuk anak-anak, kalau di pediatrik kita harus meraba di mana cornodorsalisnya dan ini ada di Morgan. Jarumnya harus tegak lurus, dia nabrak ke tulang sacrum, baru ditarik sedikit dan diarahkan sampai masuk menembus sacrococcygeal ligamennya untuk masuk di ruang epidural. Oke ya. Nanti belajar ulang lagi kalau di anestesi pada pediatrik. Nah, untuk saraf perifer, karena kamu juga menyiapkan pasien-pasien yang akan diblok dengan saraf perifernya dengan penuntun USG. Ini harus dilihat ulang. Kenapa USG kita pakai? Nah, keuntungannya apa sih dibanding dengan blind? Nah, sekarang saya mau minta kalau bisa kita semua terbiasa memegang barang itu, USG itu, ya. Ini keuntungannya. Nah, ini gambaran ini kalau propnya. Ini dia sebenarnya bagian ini sudah tidak ini harus ada kuliahnya sendiri lagi, cuman digabung semua. Ini. Jadi kita harus melihat gambaran USG-nya itu dan kita sudah membayangkan apa sih yang dicari
dari gambaran USG yang kita berikan itu pada pasien. Ini kita harus tahu kita mau pakai prop yang mana, tergantung dengan daerah yang akan dilakukan scanning. Biasanya operator pasti akan menjelaskan. Untuk kalian nanti kalau mau jadi operator, kita harus tahu, kedalamannya di mana, mau pakai transducer yang mana, yang linear atau yang curve. Yang curve itu untuk melihat visualisasi organ yang lebih dalam. Kalau linear, organ yang lebih dangkal. Linear dicapai dengan frekuensi yang lebih tinggi. Kalau curve, frekuensinya lebih rendah. Sebagai akibatnya, gambaran yang curve itu lebih kabur dibandingkan yang linear. Tetapi dia bisa menjangkau penetrasinya lebih dalam. Oke. Kita harus lihat sisi ergonomisnya, jadi mana lebih enak, posisi seperti ini atau yang begini, ya. Jadi kita harus tahu apa yang namanya anisotropi. Jadi anisotropi tisunya ini gambarannya tidak tegak lurus, jadi kabur ya. Oke, ini seperti ini. Kita harus kenal istilah-istilah dalam USG-nya sendiri. Dia anekoik, kompres. Jadi kalau ada gambaran anekoik terus bisa dikompres, biasanya itu vena. Apalagi kalau kita nyalakan mode color-nya, Doppler. Nah, itu Doppler itu untuk melihat gambaran aliran yang ada di dalam. Jadi bukan menggambarkan aliran vena atau arteri, dia hanya melihat gambarannya, alirannya ini akan datang atau menjauh. Jadi warna biru itu menunjukkan aliran yang menjauh, kalau warna merah alirannya akan menjadi mendekat, mengarah ke kita. Nah, untuk membedakan yang mana arteri atau vena bisa dikompres, vena itu terkompres, arteri tidak bisa, dan terjadi pulsasi. Yang harus tahu yang mana bedakan, yang mana otot, yang mana tendonnya, ligamennya, tulangnya yang mana, karena seringkali kita memakai tulang sebagai penanda marker. Kita ini ada di mana sekarang? Ya, ngerti? Ada dua, jadi lihat mau dengan cara transverse atau right sagittal longitudinal ya. Nah, yang paling sering untuk ekstremitas paling dari atas, ekstremitas atas adalah blok interscalene. Blok interscalene ini diletakkan. Gambarnya kamu bisa lihat juga di RR ya. Itu. Filenya ada kan ini? Kau bisa belajar ya. Sudah bisa dilihat ulang. Ini posisinya. Yang diharapkan apa sih? Inilah gambaran plexus brachialis yang kelihatan. Jadi injeksinya kita tidak boleh menabrak kumpulan saraf yang ada di dalam ini. Yang kita inginkan obat anestesi lokalnya itu ada di sekeliling lapisan perineum dari saraf yang dituju. Jadi kita jangan masuk sekali-sekali di intraneuralnya, tetapi hanya di lapisan perineural. Jangan juga terlalu jauh, karena kalau jauh itu dia masih bisa masuk di otot dan tidak memberikan efek pada saraf yang akan diblok. Jadi itu perineal. Sebenarnya ini sama dari plexus brachialis. Tadi interscalene ada di sini dan kita turun ke bawah di atas clavicula. Inilah sasaran tempat blok supraclavicular kita. Ya. Di sini gambaran yang dicari berupa honeycomb appearance di bawah ini di atas kosta pertama. Oke, di sini terlihat arteri subclavia dan di sini plexus brachialisnya. Kalau sudah ada ini berarti jarum bisa sama yang dengan seperti interscalene, kita jangan masuk di dalam
kumpulan honeycomb-nya ini ya, tapi kita di pinggirnya saja sampai perineural, sampai nanti kalau pada saat kita memasukkan agen anestesi lokal, dia membanjiri sekitar di sekeliling nervus ini. Tandanya kalau kita masuk, makanya kita selalu aspirasi dulu dan memasukkan dengan perlahan. Karena kalau kita memasukkan, tidak bisa dimasukkan dengan cara perlahan, atau misalnya dia terjadi tekanan yang tinggi, kemungkinan itu jarumnya ada di intraneural dan pasiennya pasti akan merasa sangat kesakitan. Ini jarum akan masuk dari lateral ya, dari sini ke sini. Oke. Infraklavikular, kalau yang tadi dia di atas klavikula namanya infraklavikular, berarti transdusernya diturunkan. Halo? Oke. Ingat, lihat posisi transducer, dia longitudinal ke bawah, tidak tegak lurus sih sebenarnya. Yang kita cari adalah gambaran ini, chord dari infraklavikularnya. Jadi dia ada medial chord, lateral, dan posterior chord. Ada yang berpendapat diarahkan 3 kali jarumnya, jadi ke sini, dan ke sini. Tapi ada juga yang bilang kalau dapat satu saja dan dijadikan di sekelilingnya, nanti pelan-pelan anestesi lokalnya akan seperti ini, namanya donut sign. Jadi anestesi lokal mengelilingi arteri aksilaris. Nah, inilah gambaran infraklavikular yang bagus. Untuk blok aksiler, ya, dimasukkan lagi di bawah, di daerah aksila. Nah, posisinya ini yang akan memblok ada di atas kepala pasien, dia bukan dari bawah, ya, dia pakai USG. Yang ingin dilihat ini anestesi lokalnya diperlukan 20-30. Nanti dia akan terbagi menjadi medial nerve, ulnar nerve, dengan radial nerve. Sama satu lagi, musculocutaneous. Biasanya kalau hanya dari satu tempat injeksi, hanya ada 3, kurang ini musculocutaneousnya biasanya tidak terblok. Jadi kita bisa tambahkan nanti dengan tambahan anestesi lokal atau blok perifer lagi. Kalau pada saat kita melihat dia belum terblok semua sudah. Oke. Itu dulu untuk ekstremitas bawah. Untuk ekstremitas atas, ada pertanyaan kah? Sudah jelas? Kenapa? Siapa yang mau bertanya? Oke, Dok. Ya. Pak Irul. Apa sih yang saya tadi? Siapa? Saya, Dok. Pian. Pak Pian. Yo, tanya nih. Iya, Dok. Tapi, Dok, izin bertanya, Dok. Yo. Yang pertama, Dok, saya pernah dapat kasus, itu saya melakukan spinal, Dok, tapi itu ada kendala di spinalnya. Susah nih dilakukan spinalnya, Dok. Dari coba beberapa kali juga sudah sama senior, Dok, Tabe. Ya, terus? Nah, yang pertanyaan pertama, Dok, apakah bisa, Dok, dilakukan dengan USG untuk bantuan yang spinal keadaan susah itu, Dok? Bisa. Pasiennya memang ada keluhan kelainan tulang belakang, Dok, dengan kifosis torakalis, Dok. Kifosis torakalis, ya, oke. Iya.
memang sudah dicobakan sama senior, beberapa senior juga memang susah sekali, Dok. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, Halo, halo. ya halo Dok, Ya, nah, kondisi kenapa? Kondisi seperti itu gimana? ya dengan kondisi yang kesulitan spinal gitu bisa digunakan bantuan USG, Dok. Bisa. Jadi USG itu sebenarnya bukan untuk membantu, bukan sebagai guiding, tapi buat kita mempermudah markernya kita mau tusuknya di mana. Karena kadang-kadang kan posisi anatomis juga berubah-berubah ya setiap orang. Nah, untuk pasien yang komorbid, misalnya obesitas, terus memang sudah ada riwayat tulang belakang, sebaiknya memang kalau mau kita pakai bantuan dengan USG, kita lihat sebenarnya di mana sih letak space-nya itu. Dia miring kah? Dia bagaimana? Terus kita bisa ukur dalamnya sampai di mana. Jadi kita bisa perkirakan kedalaman jarumnya kita sampai berapa banyak, berapa besar. Gitu. Terus, ya Dok. Nah, terus yang kedua, Dok, izin bertanya lagi, Dok. Kalau misalnya saat kita melakukan blok regional, Dok, dan misalnya tidak sengaja kita kena arteri atau vena atau saraf tadi, itu manajemennya bagaimana ya, Dok? Kalau terkena misalnya arteri atau vena begitu, Dok. Kenanya di mana? Pada saat koinjeksi? Iya, Dok, pas kita masih mau mencari itu markernya itu, Dok, misalnya tidak sengaja tertusuk pasti ini arteri. Pasti bisa berdarah itu daerah-daerah sekitar situ. Arteri dengan vena apa ya di belakang itu. Nah, itu pembuluh-pembuluh darah kecil pada saat redirect, apalagi kalau kalian nabrak-nabrak tulang langsung dengan kasarnya itu, kalau misalnya tidak hati-hati atau tidak pelan-pelan, langsung tusuk, nabrak tulang lagi. Habis itu di redirect, tusuk lagi, nabrak lagi tulang. Nah, berdarah lah pasiennya. Jadi bisa saja pada saat diaspirasi dia berdarah sedikit atau keluar warnanya agak merah gitu. Ya, paling tidak pada saat sudah masuk di space-nya harus dipastikan bahwa LCS-nya itu jernih. Oke? Bisa, LCS-nya harus keluarnya jernih. Kalau masih bercampur darah atau pekat, berarti harus di redirect. Sama juga dengan pasang epidural. Pada saat kita pasang epidural, terus kita aspirasi dari kateter dan merah, itu nggak bisa. Tapi, Dok, berarti bisa nih kalau misalnya kita lagi melakukan kayak misalnya blok kita ketemu arteri atau vena, kita langsung redirect itu masih memungkinkan, Dok? Biasanya kita berdarah arteri atau venanya itu kan kita harus lihat displaynya bagaimana, sampai di luar, di kulitnya bagaimana. Di dep dulu lah, kasih berhenti dulu perdarahannya. Memangnya banyak kah berdarahnya? Yang kau temui bagaimana? Saya masih bingung membayangkan pasienmu. Enggak, Dok, belum pernah ketemu, Dok. Maksudnya saya bertanya seandainya, Dok. Kalau misal kita tidak sengaja ketusuk arteri atau venanya pada saat kita lagi cari marking untuk blok regi. Sekarang kau lihat nih berapa besar kemungkinan kita bisa sambar itu arteri atau vena. Coba, berapa besar kemungkinannya? Regional, Dok, KB. Sebenarnya kalau dengan USG sih itu sih, Dok, kecil. Nah, kan nanti susah bawa itu USG-mu. Itu gimana? Kalau blind,
Kenapa tadi jadinya Kemungkinan dok. di Tapi dok, diaspirasi dulu dok. ya iyalah, diaspirasi. Iya. Pokoknya nggak bisa ya, kita injeksi itu ada darah. Karena apa? Kita kan akan memasukkan anestesi lokal. Yang bisa itu anestesi lokalnya kalau lidokain. Kalau bupivakain jangan ya. Dosis toksiknya juga ada. Dan bupivakain itu kardiotoksik. Dia lengket, dia terikat ke miokard jantung. Jadi sekali kena itu susah sekali untuk lepas itu selnya bupivakain. Kalau mau lebih aman pakai levobupivakain. Tapi obat kita sekarang hanya ada bupivakain. Nah, itu harus hati-hati benar. Ya, sekali dia terikat dengan otot miokard itu udah susah lepasnya. Makanya kalau epidural murni biasanya saya mau pakai awalnya kita loading itu pakai lidokain aja dulu. Kita loading lidokain lebih cepat kerjanya, motoriknya lebih bagus, blok motoriknya lebih bagus untuk lidokain 2%. Dosis, tapi itu harus hitung baik-baik dosis toksiknya. Apalagi? Ada lagi? Blok saraf, lanjut ya. Untuk ekstremitas bawah dengan penuntun USG, nah ini ada untuk blok saraf femoral, kita harus lihat injeksinya, jadi dia bisa menggenangi daerah sekitar fascia iliaca. Fascia iliaca sebenarnya fascia yang menempel di situ, sasarannya dia bisa menggenangi anestesi lokal yang kita berikan, karena kita perlunya 30-40 cc, nah dia bisa menggenangi saraf femoralis juga. Jadi ini inguinal, daerah inguinal, ini medial, lateral, jarumnya masuk dari lateral. Ini dilihat arahnya ke inguinal. Dicari arteri dan vena femoralis di situ. Oke. Arteri dan vena femoralis. Ingat ya, kalau vena kalian kompres, dia kempes. Kalau arteri dia nggak bisa kempes. Nah, ini nervus femoralisnya terletak dari lateral dari arterinya. Kalau kita mau blok di fascia iliaca, kita lebih naik ke atas ini propnya. Nah, di deretan fascia iliacanya. Nanti anestesi lokalnya dia akan ke sini. Nah, itu kan kena juga ke nervus femoralisnya. Oke. Nah, ini untuk yang subvenous, untuk teknik dipakai untuk prosedur-prosedur operasi yang di lutut atau di bawahnya. Tapi lebih banyak ke lutut, karena dia kenanya di bagian medial saja. Nah, ini yang biasa kita lakukan, blok aduktor kanal. Ya, sebenarnya ini dilihat juga aduktor kanal itu kanalis yang di dalamnya terisi arteri dan vena femoralis dan nervus subvenous. Nah, ini sebenarnya dia adalah nervus femoralis juga, cuman masuk ke dalam sini disebutlah dia sebagai subvenous nervus. Ya, di atas ada musculus sartorius dari anterior, medialis, longus, ini subvenous, medialis atau vastus medialis, terus ini adductor longus yang dari sini. Nah, itu yang harus kita lihat. Blok subvenous untuk adductor kanal saya tidak usah minta semuanya memblok di subvenous ini, karena tidak semua pasien itu terlihat subvenusnya. Kebanyakan pasien kita hanya bisa mengidentifikasi arteri dan vena femoralis yang ada di dalam kanal. Jadi paling tidak anestesi lokalnya kita ada di sini. Jangan menghunjam langsung, jangan tembus ini arterinya.
di sampingnya, sampai obat anestesi lokal ini kita lihat di luar dari musculus sartorius dan mendorong turun arteri femoralisnya turun ke bawah. Itu tandanya sudah masuk di kanal adductornya. Untuk popliteal, pasiennya harus dimiringkan atau dari belakang, ini posterior. Nah, dari lateral juga implan, dari lateral, dan kita lihat ada arteri dan vena popliteal di situ. Kita harus mencari perpisahan antara nervus tibialis dan common peroneal nerve. Jadi dari atas itu sciatic, dari belakang nanti dia akan terpisah menjadi tibialis dan common peroneal. Nah, sebelum terpisah di sciatic inilah yang akan kita berikan injeksi anestesi lokal. Jadi jangan terlalu di atas, jangan terlalu di bawah juga. Ini tandanya Mastercard sign yang ini, yang dua lingkaran ketemu, tibialis nerve dan common peroneal. Tidak semua ya pasiennya kelihatan jelas seperti ini. Kita harus pintar-pintar mengidentifikasi. Oke. Untuk selanjutnya kan kita bisa nanti diskusi lah kalau yang punya pasien lagi di Wahidin, ya. Kalau yang di luar kira-kira bisa tahu ngeblok juga macam yang stase di mana, di Labung Baji. Ada yang tugas di Labung Baji? Adakah? Kalau enggak ada. Ada Kak Fajrin dok di Labong Bayi. Oh, Fajen di Labung Baji. Biasa Iya, ada sama blok kan? dokter Nuri dok. Ada USG kan di situ. Siapa lagi ya? Yang di Bayangkara ada Dokter Alamsyah. Labung Baja ada Dokter Alamsyah. Irwan di Bayangkara ada Dokter Alamsyah Mbak Ala. Biasanya harusnya mereka itu bisa ngeblok juga. Atau di pneumonia, kalau sudah ada USG di pneumonia. Tapi saya dok di pneumonia dok. Ada USG, Putra. Tapi dok, sejauh ini Kak pernah, Iwan ada dok. dok, belum pernah saya lihat. Saya dok Iwan dok. Oh, Iwan. Iya nih, Iwan. Iya dok. Ya dok. Ada USG enggak ada? Belum ada dok. Belum ada. Selama Katanya ada alat di baru. sini dok belum pernah lihat dok. Belum pernah dilakukan blok dok. Berarti kau manfaatkan saja ini kalau kalian ini yang kalau balik ke Wahidin. Siapa tahu kau keluar dapat stase luar, dapat tempat yang ada USG-nya. Macam kayak dokter siapa kemarin itu? Dokter Ulil ya. Ada USG di tempatnya. Oke. Terus kita ke kuliah ketiga. Iya, kita kuliah ketiga. Apa lagi? Paliatif ya. Iwan kayaknya kenapa ulang-ulang di pneumonia ya? Dari bulan lalu, 2 bulan lalu kok di situ. Kenapa? Iya dok. Lanjut lagi dok. Bulan ketiga. Kita bulan ketiga dok RKB. Iya, oke. Ya, Bulan kedua bulan dok. ketiga. Lanjut lagi ya. Tunggu ya, 2 menit lagi. Saya lihat pasien dulu, baru lanjut kuliah ketiga. Ya baik dok.
Yuk kita sambung lagi dengan kuliah ketiga. Masuk juga ini di otak. Mudah-mudahan dapat sedikit ya. Jadi kita sudah belajar anestesi adjuvan. Yang semester 3 kan udah ngulang lagi kuliahnya. Nah, terus blok neuraksial, blok saraf tepi, sekilas saja ya. Kita share lagi. Nah, ini kita mau belajar, bukan belajar. Kita mau melihat persepsi dari pandangan paliatif untuk kasus-kasus nyeri. Kapan sih kita mau lakukan approach paliatif ini, pasien yang nyeri? Jadi ada yang berkata bahwa sebenarnya yang menderita itu bukan tubuhnya, tetapi orangnya, personnya. Kalau misalnya kita hanya berfokus untuk penanganan pada hanya fisik semata, maka kita tidak bisa membayangkan atau berempati terhadap penderitaan pasien. Ya, jadi seorang physician yang tidak bisa membayangkan bahwa dia sementara menteri juga person atau pasiennya, tapi hanya melihat tubuh jasmani dari pasiennya itu sendiri, pastinya tidak bisa berempati dan tidak bisa ikut merasakan penderitaan yang dialami oleh pasien tersebut. Nah, ini dasar dari pendekatan paliatif. Kenapa paliatif modelnya muncul setelah kuratif? Nah, sekarang untuk pasien-pasien dengan kasus kanker atau nyeri kronik, kita yang terutama pasien-pasien dengan terminal stadium akhir ya, bukan hanya kanker, tetapi misalnya gagal ginjal yang CKD stage 5, atau pasien CHF yang sangat berat, atau yang HIV, itu kondisi-kondisi penyakit yang end stage. Nah, ini kita harus lihat secara keseluruhan personal dengan humanisme, sisi kemanusiaannya, psikologinya bagaimana. Jadi dia bukan hanya memperbaiki sistem kuratif yang klasik yang memperbaiki kondisi jasmani, tetapi semua kondisi pasien itu diperhitungkan sebagai model biopsykososialnya. Ya, jadi paliatif ini mengutamakan supaya pasiennya tidak lagi lebih menderita. Karena kita bayangkan pasien-pasien yang dengan kanker, keganasan, atau stadium akhir, mereka tuh sudah cukup menderita dengan penyakitnya tersebut. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi penderitaan pasiennya? Bukan menambah penderitaan dengan berbagai macam prosedur yang kita tawarkan atau yang kita ajukan kepada pasien, tetapi outcome-nya sama juga. Dan pada saat menjelaskan, seakan-akan kematian itu merupakan suatu hal yang penuh kegagalan. Makanya dokter kadang-kadang DPJP utama tidak mau bercerita bahwa pasiennya ini bisa meninggal. Nanti di konsul anestesi misalnya untuk operasi, baru dikasih tahu bahwa kondisinya seperti ini dan bisa saja terjadi henti napas atau henti jantung pada saat prosedur yang dilakukan. Nah, kira-kira itu ya. Sama seperti pasien siapa kemarin waktu yang di Wahidin waktu report hari Senin mau dioperasi hernia umbilikal dengan ejection fraction 25%, tetapi disertai dengan VAS 12 kali. Nah, ini yang harus dijelaskan baik-baik. Perlukah? Itu karena hernia umbilikal. Kita nggak tahu sebabnya apa. Tetapi bayangkan pada saat pasien dengan kondisi payah jantung seperti itu dan
dilakukan operasi yang misalnya sito, dan kita tahu juga bahwa mau dioperasi atau tidak, ya kita nggak tahu hasilnya juga bisa terjadi sampai kematian. Nah, itu harus diedukasi dan diinformasikan secara lengkap kepada pasien dan keluarganya supaya mereka bisa mengerti apa akibat dari pilihan yang mereka lakukan, konsekuensinya apa. Nah, ini merupakan terapi yang klasik ini, kuratif, yang bertujuan untuk memperpanjang usia. Jadi misalnya pada saat diagnosanya ditegakkan dan pasiennya menjadi sakit, pada saat itu pada saat dia sakit masuk di stadium akhir, apapun yang dilakukan juga outcome-nya akan sama. Nah, disinilah makin ke sini, makin ke kanan, program paliatif mungkin makin besar peranannya terhadap pasien dan keluarganya, sampai akhirnya pasiennya meninggal dan keluarganya masih tetap diberikan pelayanan penghiburan. Idealnya seperti itu. Ya. Jadi pada saat awal mungkin pasiennya harus dioperasi atau dikemo, tetapi lama-kelamaan semua tindakan untuk mempengaruhi penyakit ini akan mulai berkurang dan tindakan untuk mengurangi penderitaan akan lebih banyak. Nah, ini waktunya, ini rentang waktunya untuk tiap pasien ini berbeda-beda. Ada mungkin pada saat diagnosa ditegakkan, dia waktunya lebih singkat dibanding pasien yang lain. Nah, inilah tergantung juga kapan pasiennya mendapatkan akses untuk mengetahui pelayanan paliatif terhadap dirinya. Jadi pada saat pasien dikonsul untuk paliatif, sebenarnya kita sudah harus membicarakan bahwa tidak ada lagi yang namanya tindakan resusitasi. Karena paliatif itu memungkinkan terjadinya kematian secara alami. Kalau diresusitasi berarti kan ada hal yang harus, dan begini, resusitasi juga itu terutama untuk code blue yang di Wahidin biasa lakukan, itu untuk kondisi pasien yang terjadi henti nafas atau henti jantung secara tiba-tiba. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan stadium akhir dan akan terjadi henti nafas atau henti jantung, apakah itu proses yang tiba-tiba atau yang sudah bisa diprediksi sebelumnya? Apa yang bilang tiba-tiba? Sudah bisa diprediksikan. Jadi kita tidak buru-buru lagi harus meresusitasi, karena itu kan hal yang sudah diprediksi, dan waktu yang ada itu kita harus sudah bisa memberikan edukasi kepada keluarga dan pasien. Nah, yang itu sebenarnya. Kalau misalnya kita, jadi sebenarnya tindakan konsul paliatif itu bersamaan harusnya dengan persetujuan DNR, do not resuscitate, ya. Oke, jadi bukan diapa-apakan, bukan berarti misalnya kalau pasiennya dehidrasi kita biarkan, atau pasiennya sesak atau hipoksia kita biarkan, atau kalau pasiennya kesakitan kita biarkan, tidak. Tetapi apa yang kita bisa buat supaya mengurangi penderitaan pasien itu untuk paliatif, dan tidak semua orang akan mengerti kapan di paliatif, dan pasiennya juga belum mengerti kapan saya terima ini perawatan paliatif. Atau ada yang mungkin masih bertanya-tanya, kenapa saya dikasih perawatan paliatif padahal saya masih mau dioperasi, dokter, kapan saya dioperasi? Kan mereka biasa masih bertanya seperti itu, padahal dari PJP-nya sudah konsul untuk paliatif. Ini harus dijelaskan lagi ulang. Nah, pasien dengan kondisi terminal itu merupakan satu keadaan di mana seorang mengalami penyakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh. Tidak mempunyai harapan untuk sembuh bukan berarti dia akan mati nih, tapi dia sangat dekat nih prosesnya dengan kematian. Dan kadang-kadang kita harus mempersiapkan mental keluarga yang mendampingi supaya untuk bersiap semuanya. Karena sebenarnya tidak ada yang bisa menolak proses kematian ini, tapi bagaimana cara kita menerima dan menjalani prosesnya. Itu saja.
Kriterianya dari standar ini saya ambil dari buku SOP pasien terminal ya. Nah ini standar prosedurnya, ini sakit kritis, kankernya dengan metastase yang progresif, perawatannya lama. Ini ada juga dari permintaan keluarga, permintaan DNA, dan dukungan sosial. Nah, ini sedapat mungkin kalau kita bisa membantu kondisi spiritual dan psikologisnya sangat baik. Ini ada fase-fase di mana pasien mengalami progresivitas penyakit dan ada yang beberapa fase. Fase stabil kah, bisa dikontrol gejalanya, atau tidak stabil dengan perburukan, ataukah dia sudah memang dalam dying process, dalam proses kematian itu sendiri. Jadi kita harus menjelaskan bahwa mungkin waktunya tidak lama lagi, ya. Ini kategorinya ada berapa macam penyakit, kita harus lihat latar belakangnya dia dengan apa. Nah, jadi yang kita layani untuk paliatif bukan hanya pasiennya saja, tetapi juga keluarganya, dan bukan hanya fisik pasiennya, tetapi juga bagaimana kondisi mental, sosial, dan spiritual pasien. Oke, ini sesuai dengan SK Menkes 812 tahun 2007. Jadi nanti kalau kalian selesai, kalian ingat ya, oh saya kan dokter anestesi, bisa pernah diajar mengenai pelayanan paliatif, dan kita harus bisa melihat ini pasien-pasien yang seperti ini mungkin bisa diberikan opsi untuk perawatan paliatif, dan opsi itu semuanya tergantung pada pasien ya. Bagaimana kita mau meringankan penderitaan dari pasien itu. Jadi ada prescription, non-maleficient, dan justice. Nanti kita harus lihat obat yang diberikan rasional atau tidak. Ini proses kematian bisa berlangsungkah secara alami atau tidak? Apakah kita masih harus tetap melanjutkan terapi yang kuratif atau memberikan terapi yang suportif? Dan kita harus bisa menyingkap semua informasi. Jadi jangan ada informasi yang tersembunyi terhadap pasien dan keluarganya. Kalau pasiennya masih sadar dan bisa menerima, kita harus kemukakan semua. Kalau tidak, kita harus semua beritahukan dengan jujur kepada keluarganya bahwa kondisi bapak atau ibu itu seperti ini kondisinya ya, jangan ditutup-tutupi. Nah, ini terkait dengan masalah yang mengancam jiwa. Oke. Dia tidak bisa lagi menerima tindakan atau memilih untuk saya hanya mau meningkatkan kualitas hidup saja dokter, nggak usah misalnya dioperasi, saya nggak mau dioperasi, jangan misalnya saya nggak mau lagi dipasang infus. Kadang-kadang ada pasien yang bicara seperti itu, atau di rumah dia sudah kasih tahu anak-anaknya saya nggak mau lagi dibawa ke rumah sakit itu, tapi masih tetap di bawah gitu. Nah, yang salah adalah menganggap bahwa kalau sudah di paliatif itu tidak ada yang dilakukan lagi dan tidak ada karena pasien ini sudah tidak punya obat. Jadi kayaknya seperti hanya dilihat-lihat saja, padahal tidak begitu ya. Kita mengedukasi pasien berapa banyak pun waktu yang yang diberikan itu kita bisa manfaatkan, dan modalitas yang dimiliki pasien. Kalaupun memang kesembuhan fisiknya tidak bisa tercapai, dia bisa mencapai tujuan-tujuan yang lain, misalnya tujuan kerinduan hatinya yang lainnya yang ingin dia lakukan. Jadi lebih banyak terjadi patient family centered care. Dokter dengan perawat itu hanya mensupport, mendukung apa sebenarnya yang pasien dan keluarganya itu inginkan. Nah, ini disupport semua. Itu gambarannya kira-kira ya. Jadi harus bekerja sama dan perlu pendekatan interdisiplin.
Nah, ini ada beberapa kondisi yang bisa dimulai untuk perawatan paliatif. Dengan diagnosanya yang jelek kah, misalnya, atau sangat buruk, atau memang dengan cepat ada terjadi penurunan fungsional. Dari sini kita ada lihat, ada namanya, kalau dari teman sejawat bedah ya, dia punya Karnofsky Performance Scale. Jadi skala kinerja Karnofsky ini yang dipakai untuk melihat berapa sih keberhasilan pasien kalau misalnya mengalami operasi pada bagian di terapi ya. Oke. Lagi biasanya yang mereka operasi itu Karnofsky-nya yang masih di atas 50. Kalau yang di bawah 50 dan masih tetap dioperasi, biasanya operasinya itu untuk tujuan paliatif saja, bukan untuk kuratif lagi. Jadi kita harus ingat, karena ini masalah multidisiplin, sesama tim harus didiskusikan yang mana tindakan yang paling menguntungkan, memberikan keuntungan yang paling besar untuk pasien. Kalau untuk paliatif sendiri merupakan modifikasi dari skala Karnofsky-nya. Nah, ini yang kita pakai. Mana ya? Ini yang kita pakai sekarang. Jadi kalau saya bilang berapa kalau ada pasien di konsul paliatif, terus saya tanya berapa sih skor paliatifnya? Nah, kita harus lihat 100, ini dari 0 sampai 100. Kelihatan ya sampai di bawah. Saya pakai tablet, maaf. Nah, ini yang harus kita lihat tingkat kesadarannya, asupannya, nutrisinya bagaimana, self-care-nya, dia masih bisa rawat diri sendiri, dan aktivitasnya. Di sini paling cepat dipengaruhi, tetapi fungsinya kita, ambulasi yang paling penting. Jadi, kalaupun dia masih sadar penuh, mungkin dia masih di 80 kalau misalnya sadar penuh, tetapi dengan ambulasinya, dia sudah tidak mampu lagi melakukan pekerjaan atau tampak sakit berat dan hanya terbaring di rumah sakit, tidak bisa lagi kita katakan dia 80, tapi mungkin dia sisa 50. Ya. Jadi kalau ada beberapa di sini yang tinggi, tetapi ambulasi yang ini yang paling penting. Ambulasinya dia makin menurun, nah itu dia ikut ketarik turun tabelnya. Ngerti ya? Ada juga kriteria Karing ini. Karing ini divalidasi untuk mengidentifikasi pasien-pasien yang masuk di perawatan rumah sakit yang mendapatkan risiko tinggi terjadinya kematian dalam 1 tahun. Nah, ini misalnya pasien-pasien dengan NIHA kelas 4 atau orang tua dengan nyeri dada yang intractable. Ini yang non-cancer semuanya, non-cancer. Jadi kalau misalnya unit kita sudah punya unit paliatif dan kita bisa merawat pasien, itu pasien-pasien yang non-cancer juga bisa dirawat. Atau termasuk pasien-pasien yang harusnya misalnya dioperasi atau dilakukan hemodialisa tapi mereka tidak setuju, mereka bisa dirawat. Ya, untuk meringankan penderitaan. Nah, kita tahu bahwa dengan penyakitnya ini dia akan bisa meninggal. Jadi semua keluarganya sudah diedukasi. Jadi pada saat terjadi kematian tidak ada yang kaget gitu. Nah, kalau ini yang non-cancer guideline-nya. Nah, ini yang kriteria Karingnya itu. Pasien dengan risiko tinggi, itu kemungkinan besar perlu intervensi dari pelayanan paliatif. Ini yang tadi. Kalau misalnya kita mau disclosure informasi, kita harus bisa mengerti
pasien dan keluarganya ini ada dalam tahap yang mana untuk acceptance atau penerimaan dari penyakitnya atau kondisinya itu. Nah, sebenarnya setiap penerimaan atau menjalani 5 tahapan, karena 5 tahapan berduka disebutkan. Karena apa? Tidak ada orang yang tidak berduka, misalnya kalau akan diberitahukan orang yang mereka kasihi atau yang bersangkutan mendapatkan sakit berat, misalnya kanker ya. Siapa sih yang merayakan kalau divonis sama dokter, oh ibu dapat ini hasil PA-nya ternyata ganas, kan tidak ada. Semua orang akan berduka atau menjadi sedih. Nah, ini tahapannya ternyata ada. Nah, pada saat kita bicara dengan pasien atau keluarga, kita tuh harus bisa mengenali pasien ini kira-kira dalam tahap yang mana. Nah, ini makin sering ketemu sama pasien, ini akan makin mengerti, oh dia ini ada di mana. Nah, ini diperkenalkan pertama kali oleh seorang psikolog yang namanya Dr. Rose. Dia namanya Elizabeth Kubler-Ross. Jadi dia psikiater yang melihat kan dia psikiater, jadi dia masuk keluar juga rumah sakit jiwa. Nah, dia menceritakan teori kesedihan. Oke. Nah, ini jadi ada transisi di mana pasien itu harus mengerti bahwa ini transisi dari kuratif ke paliatif, ya. Dan dia harus bisa memutuskan siapa yang akan menjadi pengambil keputusannya kalau misalnya dia sudah tidak mampu mengambil keputusan sendiri. Misalnya dia udah tidak sadar, jadi dia udah tunjuk duluan. Dan karena ada informed consent, dokter juga akan terbebas dari tuntutan untuk pengobatan yang tidak bermanfaat dan menghindari, misalnya ini ada pilihan kematian yang dibantu dokter, tapi buat kita itu sangat ilegal, masih ilegal ya. Nah, ini tahapan berduka ini ada 5 dari Dr. Kubler-Ross, mulai dari penyangkalan, denial, kemarahan, terus dia bergening, terus dia jadi depresi, dan akhirnya dia menerima. Nah, tidak semua mulai dari awal denial atau anger, terus dia ini, atau dia kembali lagi. Ada pasien-pasien yang dia lompat, misalnya dari denial dia langsung jadi depresi, habis itu dia terima, atau dari depresi dia ke anger, habis itu dia denial lagi, habis itu dia bargaining, baru dia jadi acceptance. Jadi kita harus lihat, tapi kelima tahap ini ada, tapi tidak mutlak harus terjadi rotasi seperti ini. Nah, kita sebagai physician-nya itu harus bisa mendampingi dan memberikan pengertian. Karena kalau pasien sudah menerima, dia bisa mencari tahu, oh kira-kira, atau kita bisa mengarahkan supaya dia membantu dia supaya menerima. Karena kira-kira apa sih yang bisa dia lakukan? Pilihannya apa? Dalam menghadapi misalnya kematian. Ya, tidak ada sih orang yang siap. Tetapi kalau kita sudah beritahukan, misalnya dikasih mengerti, akhirnya dia bilang, oh kalau begitu dokter, saya mau pulang saja. Saya mau di rumah, saya mau ketemu anak saya mau ketemu misalnya sama suami, atau saya mau lihat ibu saya mau pengen di rumah daripada di rumah sakit. Dia bisa mengambil keputusan seperti itu. Nah, itu yang ini. Tapi kalau misalnya pasiennya masih denial, masih minta, kapan saya dioperasi dokter? Kapan misalnya di ini? Supaya tumornya hilang misalnya ya. Jadi dia belum bisa menerima bahwa dia masih mungkin sampai akhir hidupnya masih ada tumor sampai akhir. Itu. Nah, ini yang harus mengerti. Dan ini sekedar bantuan bacaan balik kita, bagaimana kita membantu seseorang kalau misalnya mereka akan menghadapi jam terakhir. Ya, jadi kita edukasi pasien, keluarga yang mendampingi bahwa pasiennya nggak apa-apa diajak bicara terus, diajak ngomong sampai ini mereka masih bisa mendengar, sampai nanti akhirnya mereka tambah lama akan
makin lemah fisiknya sampai akhirnya benar-benar sistemnya shutdown, yaitu terjadi henti napas dan henti jantung. Nah, ini adalah waktu diskusi dokter. Mungkin waktunya kita tidak terlalu banyak kalau di antara harus operasi, harus mau berdiskusi, ya memang perlu waktu yang lebih untuk memberikan pengertian buat pasien. Nah, ini pada saat melakukan prognosis, responnya bagaimana, atau nanti deh baru saya kasih tahu, begitu. Kadang-kadang dokternya yang masih belum mau kasih tahu pasiennya, sampai akhirnya pasiennya sudah ada di hospice atau sudah metastasis kemana-mana. Oke. Nah, ini yang ditanyakan oleh dokter kepada pasien atau keluarganya. Nah, sebenarnya perawatan paliatif merupakan perawatan yang secara multidisiplin dan memerlukan teknik komunikasi yang khusus dibandingkan kalau kita misalnya hanya menganalisa pasien untuk kepentingan operasi. Jadi kita harus benar-benar bisa lihat, tapi saya rasa bisa dipelajari tekniknya, mulai dari kita melihat pelayanan pasien APS, ya, pada saat pasien nyeri kronik atau nyeri kanker, kita sudah mulai lihat, oh dia ini menderita tidak, ya, mukanya bagaimana. Nah, di paliatif lebih banyak lagi teknik komunikasinya yang diperlukan. Nah, ini setiap pasien berhak mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya, supaya kita membantu pasien dan keluarganya juga memberikan edukasi supaya mereka bisa mengambil keputusan apa yang terbaik berdasarkan keinginannya mereka. Karena banyak juga pasien kita itu hanya bilang, oh pokoknya terserah dokter mau dikasih apa. Gitu. Jadi nggak bisa, kita harus koreksi pemikiran pasien yang seperti itu. Oke. Sampai di sini saya kira cukup untuk ya. Ada yang mau diskusi atau bertanya mengenai pelayanan paliatif, pendekatan paliatifnya kita? Lydia, Dok. Ya, kenapa Lydia? Iya, Dok. Ini sebenarnya kalau yang paliatif kan, Dok, dari beberapa semester lalu sampai semester sekarang, sebenarnya yang penting itu adalah adanya. Dan itu perlu latihan sebenarnya kalau saya lihat, Dok, kayak kalau lihat kita dan edukasi keluarga pasien, saya kembalikan ke diri saya sendiri, sebenarnya itu saya menyampaikan hal itu akan susah, begitu, Dok. Jadi sebenarnya perlu sering-sering ikut visit dan latihan untuk edukasi pasien agar message yang kita mau sampaikan itu tersampaikan dengan baik, tidak membuat keluarga pasien jadi malah marah atau emosi sama kita, karena kadang-kadang, Dok, kita ya edukasi pasien jadi mereka jadi malah jadi malah emosi terhadap kita, begitu, seolah-olah karena kadang biasa DPJP utama tidak menyampaikan, iya, Dok, kadang-kadang DPJP utama tidak menyampaikan prognosisnya sudah di tahap terminal, gitu, Dok. Jadi sharing, Dok, sebenarnya bagus sering-sering ikut visit, Dok, karena dari situ kita latihan, lihat bagaimana cara edukasi yang baik sambil menilai itu, Dok, yang tadi ada 5 tahap penerimaan dirinya orang bagaimana, di situ akan nampak jelas, Dok, pada saat kita visit. Begitu, Dok. Ya, ada yang setuju atau tidak setuju sama Lydia? Bagaimana yang lain? Ini dia punya pengalaman waktu dia di APS, karena banyak pasiennya. Ada lagi, sebenarnya visit itu memang bagus, ya, perlu, tapi itu memang sangat tergantung dari variasi pasien yang kita dapatkan. Jadi pada saat kalau misalnya yang jaga pada saat bulan itu pasiennya kurang atau misalnya kasusnya banyak yang berbeda, ya itu agak susah juga. Tapi teknik komunikasi kita bisa bantu sama-sama lah kalau misalnya ini
saya juga banyak belajar, tapi yang jelas kita itu niatnya harus mau membuka informasi. Jadi kita nggak bisa bilang langsung informasinya bahwa oh nanti dia jadi begini. Nah makanya biasa kadang-kadang pasiennya juga ikut marah begitu sama kita. Apalagi hati-hati kalau kalian stase di luar kota mau bicara begini itu penuh hati-hati. Jadi ini bisa nggak mereka tangkap maksud saya tanpa berprasangka yang buruk. Padahal maksud saya tuh harus maunya menjelaskan kondisi sebenarnya. Kan itu pintar-pintar lihat situasinya. Dan tekniknya ya mau nggak mau kita harus breaking the ice. Mau tidak mau awalnya itu memang kita harus informasikan ya apa saja yang sebenarnya. Jangan ditutup-tutupi. Karena nanti kita minta pasien benar-benar edukasi supaya keputusan yang mereka ambil itu mereka tahu jelas konsekuensinya. Misalnya kalau mau kemo atau tidak mau kemo. Kalau dia tidak kemo bagaimana? Kalau dia kemo bagaimana? Jadi jangan sampai ada penyesalan. Nggak bisa misalnya dari dokter, oh terserah dokter saja. Saya mau di kemo kah? Saya mau tidak di kemo kah? Ya nggak bisa begitu. Ini kan badannya, tubuhnya ibu yang mengambil keputusan. Itulah yang selalu dikampanyekan oleh asosiasi APCN, Aliansi Palliative Care Network. Jadi setiap orang itu berhak mengetahui apa yang terjadi di dalam tubuhnya dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Tentunya setelah mendapatkan informasi yang penuh. Ya, ceritanya dari dua pihak plus minusnya. Karena kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat kalau kita nggak dapatkan informasinya. Nah, sampai di mana informasinya harus diberikan. Kadang-kadang memang tidak bisa satu kali informasi itu diutarakan dalam hanya satu kali pertemuan. Apalagi kalau waktunya terbatas. Mungkin perlu 2 atau 3 kali pertemuan selanjutnya baru nyambung omongannya kita. Itu. Ada lagi? Bagaimana yang status sekarang? Banyak pasiennya kalian. Ya, siapa? Dok, Dok. Oke, Dok. Izin menyambung, Dok. Ya. Tadi kan kita ada bilang, Dok, kalau misalnya setiap pasien itu berhak mengetahui keadaannya sejujur-jujurnya, Dok. Tapi biasanya ada beberapa anak-anak yang mereka bilang ke kita sebagai dokter, mereka bilang, dok, jangan kasih tahu yang sejujur-jujurnya kepada ayah kami atau ibu kami. Itu dari kita bagaimana ya dok, sarannya dok? Tunggu dulu sebentar ya, 2 menit lagi. Tadi kalau misalnya belum mau terus terang dengan anaknya langsung atau orang tua yang bersangkutan. Jadi gimana ya? Ya mau tidak mau ini kita masih budaya timur yang didapat yang ada yang sekarang. Jadi paling tidak kalau pasiennya tidak menunjuk dan pasti itu proksinya nggak ada. Misalnya penunjukan kuasa oleh pasien itu pasti nggak dilakukan. Kalau di luar negeri itu sudah dibiasakan proksinya siapa. Bahkan saya kemarin di Thailand itu langsung diminta kalau kamu sudah tidak bisa mengambil keputusan, sudah pingsan atau sudah GCS-nya turun, mau apa, mau diintubasi atau tidak, siapa yang memutuskan nanti, langsung dia tunjuk misalnya suami saya.
atau orang tua saya. Biasanya begitu. Tapi kalau kita di sini ya mau tidak mau kita lihat saja dulu, dan kalau yang seperti itu kita harus bicara duluan sama keluarganya. Dalam hal ini mungkin sama anaknya. Duluan dijelaskan kondisi pasiennya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya mereka belum mau, kita harus kasih tahu. Mungkin keluarga yang akan menyampaikan, tapi dengan caranya mereka. Sehingga, jadi kita serahkan kepada keluarga. Jadi nanti mungkin kita datang ke pertemuan berikut, kita sudah lihat progresnya. Ini sudah sampai di mana sih informasi yang didapatkan oleh pasien. Mereka mau seperti apa. Biasanya itu kan, kalau orang tua dia sudah nggak ngerti ya, anak-anaknya maunya yang seperti apa. Jadi anaknya yang harus duluan diberikan pengertian bahwa kondisi orang tua ini sekarang sudah tidak ada lagi cerita kuratif misalnya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan support dari pasiennya sendiri. Misalnya kalau papa misalnya sukanya apa atau suka makan apa, sudah nggak usah dilarang. Atau maunya dia pulang ke rumah ya sedapat mungkin masalah yang sudah diatasi pada saat di rumah sakit, pasiennya sudah mendingan dan dibawa pulang ke rumah. Itu anaknya yang harus kita lihat, bahwa lihatlah kerinduan misalnya orang tuamu itu maunya apa. Dia mau di rumah kah? Mau terus di rumah sakit atau bagaimana? Tapi mereka harus mengerti dulu. Keluarganya yang harus diberikan pengertian duluan, Alfian. Sehingga mereka bisa dengan bahasanya mereka sendiri di dalam keluarga memberikan atau berlaku sebagaimana pantasnya kepada orang tua mereka atau anaknya mereka. Saya kira seperti itu sih. Atau bisa mengerti enggak? Iya dok. Makasih dok. Ya, yang lain bagaimana? Dok, tapi dok izin bertanya dok. Dengan Tini Ya. semester 2 dok. Ya, Tini. Dok, sejauh mana kita bisa memberikan informasi tentang penyakit pasien dok pada pasien, misalnya ini cancer, dalam konsul ke bagian nyeri ke kita dok, APS-nya. Tapi misalnya dia bertanya, misalnya itu kankernya mengarah ke terminal state tapi belum dikonsulkan paliatif, sejauh mana kita bisa KII ke pasien dok tentang perkembangan penyakitnya dok? Tapi dok. Biasanya kalau sudah di luar ranahnya kita, saya hanya bisa mengedukasi kepada pasien atau keluarganya. Ibu, Bapak, nanti kalau misalnya dokternya yang ini datang, Ibu tanya memang nih, ditanya ini apa semuanya, supaya mereka mendapatkan informasi juga yang benar dari situ. Atau kalau misalnya, makanya itu saya bilang sebelum kita meng-KIE, kita tuh harus sudah punya duluan juga bekal informasi yang cukup. Jangan sampai kita salah memberikan informasi. Nah, ini miss nanti dengan operator, dengan keluarga yang lain. Nah, itu jadi masalah baru lagi kan yang kita tidak inginkan. Nah, jadi kita harus baca dulu, Mi. Mau tidak mau kita harus baca dulu statusnya dari awal sampai akhir, ceritanya kayak bagaimana, terus ditanya-tanya ulang lagi. Terus yang paling mudah kita tanya itu pengertiannya mereka itu dengan sakitnya ini sekarang seperti apa, sudah diinformasikan seperti apa sih sakitnya bapak atau ibu ini dari dokter, kira-kira dikasih tahu apa. Jangan nanti misalnya kemarin ada yang mau operasi spine cervical ya, ACCF, ternyata informasi yang didapatkan sama aja itu operasinya dengan SC begitu. Jadi dianaloginya seperti itu. Nah, itu kan. Jadi kita harus benar-benar tahu dulu informasinya. Misalnya di status itu sudah ada gambaran hasil PA-nya terakhir seperti apa. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita persilahkan mereka membuka diskusi dengan DPJP utama, karena harusnya kan ini kita satu tim ya, sudah sepakat duluan apa yang disampaikan ke pasien, baru ini, tapi ya kita sesuaikan saja dengan rumah sakitnya kita, cara kerjanya kita, supaya pasien juga tetap mendapatkan informasi dan hubungan kita dengan teman sejawat yang lain juga tetap baik.
Jadi ditanya baik-baik dan kita bisa beritahu nanti misalnya kalau ibu mau tahu lebih lanjut bisa nanti bertanya. Nah, pada saat kita visit itu kan perawatnya juga ada ya, atau biasa kata panggil. Jadi kita mintalah perawatnya juga untuk ini. Oh nanti ingatkan kalau dokternya datang untuk visit itu harus diinformasikan. Pasiennya mau tahu tentang ini gitu. Atau kalau pada saat ketemu sama-sama bisa visit bersama. Nah, residennya kan juga bisa ikut mendengarkan. Dan dia harus mau memberikan informasi. Oke. Jadi merubah paradigma informasi itu tidak hanya satu arah dari dokter ke pasien, tetapi juga komunikasi bisa terjadi dua arah. Dia harus bisa mendapatkan pertanyaan dari pasien dan bisa menjawabnya. Oke. Gimana? Seperti itu ya. Ada lagi? Terima kasih banyak, Dok. Udah ya, nanti Terima kasih, Dok. ya sama-sama. Terima kasih tanggapannya. Mana yang teman-teman yang lain? Kalau saya rasa untuk bagian kuliah saya yang dari untuk kuliah manajemen nyeri sudah selesai ya. Saya padatkan saja semuanya. Kalau misalnya masih ada waktu bisa ketemu untuk diskusi, tapi tidak efektif kalau hanya saya yang bawakan materi. Kalau misalnya kalian ada punya materi atau apa, mau di-sharing dan saling berbagi, baru kita diskusi sama-sama lagi. Tapi kalau untuk kuliahnya sudah selesai. Nanti disambung ke bedside teaching saja. Ya, siapa ketua kelasnya Kak ini? Ada berapa orang ya? 29. Pakai ketua kelas enggak? Enggak ya? Oke. Udah ya? Siapa? Hostnya siapa? Pisami. Saya cukupkan sampai di sini kuliah kita. Sampai ketemu nanti di bedside teaching. Ya. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak, Dok. Selamat Terima sore, kasih Dok. banyak, Dok. Terima kasih banyak. Ya. Terima kasih, Dok.